Hai, perkenalkan saya William Anderson Daki. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai proyek ketiga dan keempat sistem informasi manajemen. Proyek ketiga ialah proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Pada proyek ini akan ditunjukkan bagaimana cara menggunakan editor teks Notepad untuk membuat sebuah halaman web. Proyek ini menampilkan tahap demi tahap yang menggambarkan berbagai teknik dan konsep yang dibutuhkan untuk membuat halaman web di Notepad. Pada contoh kali ini, kita akan membuat dokumen Notepad yang akan disimpan dalam bentuk Hypertext Markup Language atau disingkat HTML, sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Contoh ini membuat suatu halaman web dasar yang menampilkan informasi kepada pelanggan potensial. Gambar ini memberikan informasi mengenai University Pizza, lokasinya, dan jenis-jenis pizza yang ditawarkan. Beberapa fitur ini digunakan untuk mengorganisasi informasi di halaman web tersebut untuk membuatnya lebih efektif, seperti daftar, sebuah gambar, sebuah tabel, dan sederet link. Tag dalam membuat web. Yang pertama, tag HTML. Ialah Hypertext Markup Language adalah salah satu syarat untuk membuat web dan untuk mendefinisikan root dari suatu dokumen HTML. Tag head digunakan untuk memberikan informasi tentang dokumen tersebut. Tag body digunakan untuk menentukan bagaimana isi suatu dokumen ditampilkan di website. Isi dokumen tersebut dapat berupa teks, gambar, animasi, link, dan sebagainya. Tag tr yaitu perintah untuk membuat baris. Tag td yaitu pembuat kolom pada tabel. Tag i yaitu untuk memiringkan huruf atau italic. Tag o untuk menggarisbawahi huruf atau underline. Tag table untuk pembuat tabel pada halaman web. Tag p ialah paragraf. Tag br yaitu perintah untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Tag ul yaitu perintah untuk membuat daftar tidak beraturan. Tag li yaitu perintah untuk membuat daftar. Tag a yaitu tempat di dalam dokumen HTML lain di mana pengguna akan diarahkan melalui sebuah hyperlink. Tag ol ialah perintah untuk membuat daftar berurutan. Contoh halaman web. Contoh halaman web di samping memiliki 3 link. Yang pertama, kontak us yaitu sebuah link untuk mengirim email. Link to my school yaitu sebuah hyperlink untuk halaman web sekolah. Go to top of page yaitu memberikan navigasi untuk halaman web tersebut. Bagian-bagian dari dokumen HTML. Dokumen HTML terdiri dari atas 2 bagian. Yang pertama, bagian kepala yang memberikan informasi mengenai perangkat lunak browser atau penjelajah. Informasi pada bagian kepala mencakup judul halaman web. Yang kedua ialah bagian tubuh yang memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Bagian tubuh berisikan bagian yang sebagian besar orang yang merupakan halaman web. Gambar, tabel, daftar, dan link semua terletak di bagian tubuh. Membuat dokumen Notepad. Dalam Notepad pendek dapat digunakan untuk membuat halaman web. Figur di samping menunjukkan dokumen yang membuat halaman web. Nomor baris hanyalah sekadar untuk referensi dan tidak diketikkan ke dalam dokumen Notepad. Instruksi-instruksi berikut akan memandu bagaimana cara membuat dokumen Notepad yang akan menghasilkan halaman web yang serupa dengan figur yang ditujukan pada slide sebelumnya. Mulailah dengan membuka Notepad dan membuat dokumen baru. Klik perintah Start di bagian bawah kiri layar dan pilih program Notepad, atau mungkin harus mengklik perintah aksesoris sebelum program Notepad muncul. Klik baris 1 hingga 5 ke dalam dokumen Notepad. HTML mengharuskan perintah awal dan akhir, misalnya tag HTML dan tag garis miring HTML. Jika hanya mengetik sebagian dari contoh dan mencoba melihatnya sebagai halaman web, browser tersebut tidak akan menemukan perintah akhir. Baris 1-5 menentukan judul web, yaitu University Pizza, dan memulai bagian tubuh kode HTML. Baris tag a name top of page adalah jangkar. Perintah A berarti anchor atau jangkar, yaitu tempat di dalam dokumen atau pada dokumen HTML lain di mana pengguna akan diarahkan melalui sebuah hyperlink. Baris ke-7 berisikan HTML untuk memulai paragraf yang dimulai dengan perintah tag P yang akan disejajarkan di bagian tengah halaman web.
Pada baris ke-8, ukuran harus diperbesar melalui 3 tahapan, seperti memilih 3 opsi menurun pada menu drop down dan dapat juga mengubah warna University Pizza menjadi merah. Pada baris ke-10 dan 11, kita harus mengembalikan perubahan ini menjadi bentuk huruf awal, yaitu yang terletak pada baris ke-10 dan keperataan paragraf awal yang terletak di bagian baris ke-11. Pada baris ke-12, kita menggunakan perintah line break atau tag BR untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Membuat daftar yang tidak beraturan pada baris ke-13 dan memberinya judul locations. Kemudian membuat daftar berisikan 3 hal, yaitu library, recreation center, dan 101 North Main Street dengan menggunakan perintah tag LE. Dapat dilihat bahwa perintah unordered list dimatikan dengan kode pada baris ke-17. Pada baris ke-18 memulai tabel, tetapi baris 19 memberitahu HTML untuk memulai sebuah baris. Baris pertama berisikan kata topping, small, medium, large dalam huruf miring. Pada tabel 18, jika perintah bertuliskan tag table border sama dengan 1, pembatas tipis akan dihasilkan. Apabila digunakan tag table border sama dengan 10, pembatas tebal akan dihasilkan. Pada baris ke-20 hingga 23, membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili kolom. Sel tabel data ditandai dengan tag TD seperti yang ditujukan pada baris ke-20. Judul pada baris ke-20 berformat huruf miring. Perintah tag I dan perintah tag garis miring I di sekeliling kata-kata membuat kata tersebut ditampilkan dalam huruf miring. Tag TR yang terletak pada baris ke-19 adalah perintah untuk memulai baris baru. Perintah tag garis miring TR yang terletak pada baris ke-42 itu untuk menonaktifkan memulai baris baru. Perintah tag garis miring table yang terletak pada garis 43 itu untuk menonaktifkan memulai tabel baru. Gambar dari halaman web bukanlah kode HTML, tetapi dipanggil dengan perintah image. Gambar tersebut bersumber dari pizzamain.gif dan bertempat pada direktori yang sama dengan file HTML. IMG adalah singkatan untuk image dan SRC adalah singkatan untuk source file atau file sumber yang berisikan gambar tersebut. Baris ke-44 membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Baris ke-45 memberitahu HTML untuk menggunakan file pizzamain.gif tanpa pembatas, dengan kata lain menggunakan tag border sama dengan 0. Baris ke-46 menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula, yaitu rata kiri. Daftar berurutan Why Order From Us ditunjukkan pada baris ke-47 hingga baris ke-51. Baris ini dimulai dengan tag Why Order From Us sebagai judul daftar. Daftar yang berurutan yang dikudakan dengan tag OL. Selanjutnya yaitu link. Dua link yang pertama sejajar dengan bagian kanan halaman web. Baris ke-52 dan ke-54 adalah perintah awal dan perintah akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. 3 jenis link dalam situs ini yaitu satu ke halaman web lain, satu ke program email, dan satu ke bagian lain halaman web yang sedang dilihat. Hyperlink yang pertama yaitu yang terletak pada baris ke-53 sebagai contoh, mail to johndoe@company.com, tapi Anda harus mengganti dengan alamat email Anda sendiri. Segmen mail to memerintahkan browser web untuk membuat link dengan peranti lunak komputer dan memasukkan johndoe@company.com sebagai alamat penerima email. Frase contact us adalah satu-satunya hal yang akan dilihat pengguna dalam halaman web. Perintah anchor tetap tidak akan terlihat. Jangan lupa untuk mengakhiri perintah anchor dengan tag garis miring A atau sisa halaman web juga akan terhubung dengan program email. Hyperlink yang kedua yang terletak pada baris ke-56 adalah situs web fiktif. Contohnya www.mathschool.edu. Jangan lupa memakai http://. Jika meninggalkan http:// tersebut, maka link tersebut tidak akan bekerja. Baris ke-59 membuat
Hyperlink dengan poin referensi, top of page karakter, tanda pagar pada hyperlink. Top of page memberitahu browser web bahwa titik hyperlink berada di bagian halaman web. Dua baris terakhir berisikan perintah tag body dan tag garis miring HTML. Cara ini sangat penting dilakukan sehingga browser web dapat menerjemahkan halaman web dengan benar. Menyimpan contoh. Anda harus menyimpan file dokumen Notepad ini dengan file HTML. Caranya, pilihlah file, kemudian diikuti dengan perintah save as. Lalu masukkan nama file seperti universitypizza.htm tanpa diikuti tanda kutip. Jenis file yang dipilih atau dengan kata lain save as type haruslah all files dengan pengelolaan ANSL. Jika tidak memilih all file sebagai jenis file, halaman web tersebut tidak akan bekerja. Di saat menyimpan file, jangan lupa tempatkan file HTML tersebut di folder awal agar gambar dapat terlihat. Melihat halaman web, bukalah halaman folder tempat file HTML berada. Lalu klik 2 kali file HTML tersebut. Setelah diklik, browser web akan otomatis muncul dengan sendirinya. Maka akan terlihat halaman web yang dihasilkan dari Notepad tersebut. Berikut tampilan halaman HTML. Kelebihan dan kelemahan penggunaan Notepad. Kelemahan membuat halaman web dengan editor teks seperti Notepad adalah keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Keuntungan membuat kode HTML di Notepad adalah yaitu kode yang dibuat efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Proyek keempat ialah proyek formulir survei web atau HTML siswa. Proyek ini mengasumsikan bahwa Anda memiliki beberapa pengetahuan mengenai Hypertext Markup Language atau HTML dan bagaimana menggunakan Notepad sebagai editor teks, di mana proyek ini akan mempelajari konsep-konsep web atau HTML. Proyek ini pun menampilkan contoh tahap demi tahap yang menggambarkan berbagai teknik dan konsep yang dibutuhkan untuk membuat halaman web di Notepad. Proyek ini ditujukan untuk membuat formulir tetapi tidak menyediakan instruksi kepada browser atau penjelajah web untuk memproses hasil dari formulir. Informasi dari sebuah formulir biasanya dikirimkan melalui email atau dimasukkan ke dalam basis datanya. Tidak terlalu sulit untuk membuat respon untuk formulir email, dan Anda pun dapat menggunakan jasa gratis yang mengirimkan jawaban formulir ke email Anda. Respon-O-Matic adalah layanan terkenal yang gratis dan mudah digunakan. Pada contoh kali ini kita dituntut untuk membuat dokumen Notepad berupa formulir survei yang akan disimpan dalam bentuk Hypertext Markup Language atau HTML sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Pembuatan formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari sebuah situs web. Teknik yang pertama ialah field text, misalnya untuk field name, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Teknik yang kedua, tombol radio, misalnya You're in School. Tombol radio digunakan ketika jawaban-jawaban yang memungkinkan saling melengkapi. Kotak check live on campus dan Do you own a car? Serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Area teks memungkinkan beberapa barisan ketikan, sedangkan field text hanya memungkinkan satu baris saja. Sebuah area teks dapat menampung sederet alamat email, tetapi perusahaan dapat memecah alamat menjadi beberapa bagian menggunakan field text. Pilihan jenis field harus ditentukan oleh bagaimana perusahaan tersebut ingin menampilkan formulir tersebut dan menggunakan informasi yang dikumpulkan. Masing-masing file input memiliki paling tidak 2 karakter, sebuah nama file dan sebuah nilai. Field dapat dinamai dengan school year, nilainya bisa jadi FR, SOJR, atau SR. Pengguna dapat melihat informasi yang ditampilkan di layar komputer, tetapi komputer mengenali nama field dan nilai yang dialokasikan untuk field tersebut. Tahap pembukaan atau bagian-bagiannya. Yang pertama ialah dengan membuka aplikasi Notepad, lalu menuliskan perintah berikut. Masing-masing baris di atas disebut tag. Ada tag pembuka dan ada tag penutup. Untuk menuliskan tag penutup cukup tambahkan garis miring di depan tag pembuka. Sebagian besar, tetapi tidak semua tag memiliki tag penutup.
Anggaplah tag ini sebagai cara kita berbicara dengan browser atau lebih tepat memberikan perintah. Yang baru saja Anda katakan pada browser ini adalah awal dokumen HTML dan ini adalah akhir dokumen HTML. Formulir ini tidak jauh berbeda dengan proyek-proyek sebelumnya. Perbedaan yang paling signifikan adalah pada baris ke-6 dan baris ke-47 dari kode HTML yang digunakan untuk membuat formulir tersebut. Ingatlah bahwa baris bernomor pada figur ini hanyalah berfungsi sebagai titik referensi. Bagian tersebut tidak akan muncul dalam file kode HTML untuk membuat halaman web. Perintah tag form dan perintah tag garing form memberitahu browser web akan mencatat informasi dan pengguna. Tanpa perintah ini untuk memulai dan mengakhiri formulir halaman web tidak mencatat informasi dari pengguna. Dari figur P4.3, Anda dapat melihat bahwa kotak informasi berada di dalam sebuah tabel. Kolom yang pertama memberikan label untuk formulir tersebut. Baris ke-14 dan ke-18 adalah perintah untuk menangkap input untuk field name dan email. Baris ke-23 hingga ke-26 menampilkan pilihan untuk tingkatan kelas. Field name haruslah sama untuk tombol radio. Pada contoh ini, nama yang dicantumkan selalu school year. Satu-satunya yang dilihat pada baris ke-23 adalah sebuah tombol radio dan kata freshman. Perhatikan 4 fitur penting mengenai baris ke-23, jenis field, nama field, nilai field, dan fakta bahwa pilihan ini sudah memiliki tanda cek dari awal. Jenis field radio menyebabkan browser web memberi lingkaran yang dapat dimasukkan dengan sebuah klik mouse. Perhatikan field value pada baris ke-23. Ketika lingkaran sebelum frase freshman dipilih, komputer tersebut memasukkan nilai FR pada field school year. Pengguna halaman web melihat frase freshman, tetapi browser melihat nilai FR ketika lingkaran tersebut dipilih. Bagian-bagian formulir contoh. Tombol radio harus digunakan untuk pilihan eksklusif di mana jumlah pilihan yang tersedia terbatas. Jika terdapat banyak pilihan, pilihan-pilihan ini dapat memakan tempat yang amat banyak pada halaman web. Jika seorang pengguna dapat memilih lebih dari satu pilihan, kotak cek harus digunakan. Figur P4.1 menampilkan kotak cek untuk menangkap informasi di mana seorang siswa tinggal dan apakah siswa tersebut memiliki sebuah mobil. Baris ke-29 dan ke-30 pada figur P4.2 membuat kotak cek yang nampak pada contoh. Perhatikan bahwa nama field berbeda pada baris ke-29 dan ke-30, sehingga masing-masing baris membuat fieldnya dan banyak kotak cek dapat dipilih. Jika kotak Live on Campus dipilih dengan klik mouse, maka field on akan memiliki nilai yes. Menu drop-down atau disebut juga kotak pilihan memberikan pengguna daftar pilihan yang bersifat saling eksklusif ketika pengguna tersebut mengklik ikon drop-down. Perhatikan bahwa terdapat perintah awal dan perintah akhir untuk pilihan tersebut yang terletak pada baris ke-33 dan baris ke-38. Dan masing-masing pilihan dari daftar pilihan ini memiliki awal dan akhirnya masing-masing. Lihat baris ke-34. Nama field pilihan ini ada pada perintah pilihan atau rate, tetapi nilai yang ditunjukkan oleh field ini dihasilkan oleh perintah option. Field ini memiliki respon sebagai berikut: no response, excellent, average, dan poor. Pada umumnya pilihan yang pertama pada daftar adalah nilai yang ditampilkan di halaman web. Perhatikan bahwa no response ditampilkan pada figur P4.1 dan ini adalah pilihan pertama dalam perintah pilihan. Tetapi jika tag option value sama dengan average selected rata dibandingkan dengan para pembicara lain, tag option menggantikan baris 36. Kata select akan menyebabkan pilihan average ditampilkan sebagai pilihan awal pada halaman web. Seperti halnya perintah yang lain, apa yang dilihat pengguna pada layar komputer bisa jadi bukanlah yang direkam oleh komputer. Jadi pengguna memilih no response, maka field pelayan ini akan berisikan nilai no response.
Baris ke-42 terletak di antara perintah awal dan akhir area teks. Dua jenis input khusus dibutuhkan untuk membuat browser web menindak informasi yang dikumpulkan oleh sebuah formulir, yaitu submit dan reset. Pada kebanyakan formulir, sebuah tindakan akan ditentukan pada perintah form, dan browser web akan melakukan tindakan yang ditentukan tersebut ketika tombol submit diklik. Perintah reset pada baris ke-6 menampilkan frase reset from values to their default. Pada tombol ini akan mereset ulang semua pilihan kepada isian awal. Menyimpan contoh, Anda harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Jenis etalon dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks, dan ekstensi file yaitu .txt. Secara otomatis akan ditambahkan dengan nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Browser web tidak dapat menerjemahkan jenis web dokumen teks. Melihat halaman web. Setelah halaman web disimpan, Anda dapat memeriksanya apakah halaman tersebut bekerja dengan baik. Anda tidak harus menutup program Notepad. Program ini dapat tetap terbuka ketika Anda melihat file Anda dengan browser web dan pilihlah perintah file diikuti perintah open. Ketikkan nama file atau browse untuk mencarinya dan ketiklah tombol OK. Halaman web Anda akan muncul di browser. Demikianlah penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.